Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, salam sehat, salam semangat, salam berprestasi, dan senantiasa menjadi anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya, di awal pembelajaran kita ini, mari kita mengawali dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Semoga Allah memudahkan langkah kita dan memberikan ilmu yang manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan materi kita. Silakan dilihat buku paketnya, halaman 8. Buku paket halaman 8. Ya, silakan dibuka. Buku paket halaman 8. Poin yang kedua, semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang makanan yang diperbolehkan. Di antaranya adalah ada yang halal lidzatihi, kemudian cara memperolehnya, cara memprosesnya, cara menyajikannya, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Nah, A. Jenis binatang ternak seperti sapi, kerbau, unta, kuda, dan kambing. Jadi anak-anak, apakah semua binatang ternak itu halal dimakan? Belum tentu. Mengapa belum tentu? Sebab sekarang juga banyak binatang ternak yang hukumnya haram namun diternakkan. Jadi ada dua jenis. Ada yang binatang halal diternak, ada yang binatang haram secara hukum tapi diternak. Yang halal diternak adalah sapi, kambing, kerbau, kuda. Ini binatang halal yang diternak. Ayam, angsa, burung merpati, dan sebagainya boleh. Jadi secara hukum binatang tersebut sudah halal dan itu diternakkan. Mengapa diternakkan? Supaya jumlahnya tidak cepat habis atau tidak cepat punah. Yang kedua, binatang yang haram hukumnya namun diternakkan. Apa contohnya? Babi, kodok misalkan. Babi ini binatang yang haram secara hukum, namun oleh orang-orang diternakkan, dibudidayakan supaya dapat diambil manfaatnya, yaitu dagingnya. Jadi tidak semua binatang ternak itu bisa dimakan, tidak. Tergantung apakah jenis binatang yang diternakkan itu halal atau tidak. Sekarang juga ada peternakan anjing, ada juga budidaya bekicot dan sebagainya. Sebenarnya seperti babi, anjing, kemudian ternak kodok misalkan, budidaya kodok, itu semua tidak bisa dimakan. Nanti ada alasannya tersendiri mengapa binatang-binatang tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam untuk dikonsumsi, ya. Oke. Yang B, binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan. Jadi kalau binatang yang dihasilkan dari berburu, itu dilihat dulu. Kalau memang hukumnya halal, hukum binatangnya halal, cara berburunya juga halal, maka dia boleh dikonsumsi. Pak Ali, misalkan ini ada sebuah kijang atau rusa, Pak Ali. Ini mau diburu. Caranya bagaimana?
supaya rusa atau kijang ini bisa halal dimakan. Berarti cara berburunya ketika kita menembak atau memanah itu diniatkan untuk menyembelih. Saya ulang, ketika kita mau berburu rusa atau berburu apapun itu yang hukumnya halal binatangnya, ketika mau ditembak atau mau dipanah diniatkan untuk menyembelih. Bagaimana caranya? Minimal kita mengucapkan lafaz basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat untuk menyembelih binatang ini. Kemudian ditembakkan, dor. Ketika rusa ini sudah jatuh, ada kesempatan untuk memotongnya, maka si pemburu harus lari sesegera mungkin untuk menghampiri si rusa, langsung dipotong. Dengan catatan apabila rusa ini masih hidup. Kalau setelah ditembak atau dipanah rusa ini langsung mati, maka hukumnya tetap boleh dimakan karena sudah diniatkan untuk disembelih, walaupun melalui tembakan atau panah tadi. Ya. Tapi kalau masih ada waktu bisa disembelih, langsung disembelih. Bagaimana cara menyembelihnya? Lewat lehernya, jikalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan misalkan, maka bisa dilukai di anggota badan yang lainnya atau tubuh yang lainnya. Entah di kakinya, apa di perutnya, atau di dadanya, terserah. Yang penting di anggota badan yang sekiranya memungkinkan. Contoh, misalkan ada seekor sapi yang tercebur ke sumur, sapi kecebur sumur. Jadi hanya kelihatan pantatnya saja misalkan. Dikeluarkan susah karena dia tercebur di sumur. Ini bagaimana caranya? Boleh dipotong di anggota badan manapun. Jadi diniatkan untuk menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, disembelih misalkan di bagian pantatnya, itu sudah boleh. Karena memang yang memungkinkan untuk dipotong adalah di bagian pantatnya. Jadi Islam itu tidak mempersulit, tidak. Islam itu secara hukum memudahkan bagi umatnya untuk bisa semaksimal mungkin melaksanakan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak kaku, Islam itu tidak kaku. Tidak harus kemudian cara motongnya bagaimana diatur, kemudian menghadapnya, yang dibaca apa saja, enggak kok. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa dengan cara yang lainnya. Asalkan tetap dia dihubungi disembelih. Loh Pak Ali, rusa tadi misalkan, ini kan dia sedang lari tuh di hutan, terus ditembak. Mengapa kok diperbolehkan? Iya, sebab kondisi rusa ini belum memungkinkan untuk dipegang atau disembelih. Maka dia boleh diniatkan ketika nembak ini niat untuk menyembelih. Tak memungkinkan, harus pegang dulu Pak Ali, berarti terlalu lama waktunya, belum nyebaknya atau merangkapnya. Setelah terperangkap diambil baru dipotong, kelamaan. Ini malah hewannya akan lari. Itu ya. Jadi binatang yang diperoleh dari hasil berburu. Nah kalau misalkan Pak Ali misalkan ini kita berburu binatang buas. Kebetulan yang diburu adalah harimau. Walaupun ini dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh. Misalkan loh, ini misalkan. Atau serigala lah, serigala. Dia bertaring dan berkuku tajam. Bagaimana Pak Ali? Setiap hewan yang bertaring dan berkuku tajam, saya ulang, bertaring dan berkuku tajam, dan dia memakan daging, berburu dengan cara harus berburu, itu hukumnya adalah haram. Ayam Pak Ali kukunya tajam, tapi dia tidak bertaring. Kucing dia punya taring, punya kuku tajam, maka dia dihukumi haram. Karena ayam hanya kukunya aja, tapi dia tidak bertaring. Ya. C. Silakan lihat lagi. Binatang yang hidup di air tawar atau air laut. Anak-anakku semuanya, setiap jenis ikan, apapun jenis ikannya, baik hidup di laut maupun di air tawar, maka dia dihukumi halal, walaupun dia sudah menjadi bangkai atau belum disembelih.
ada dua jenis hewan yang walaupun sudah menjadi bangkai tapi dia tetap dihukumi halal. Apa itu? Satu, semua jenis ikan. Jadi misalkan Pak Ali jalan-jalan ke laut, ke pinggir laut, di pinggir pantai, ternyata melihat ada bangkainya ikan paus misalkan, bangkai ikan paus. Ikan paus yang sudah menjadi bangkai ini boleh dimakan oleh Pak Ali tanpa disembelih. Pak Ali tanpa disembelih. Jadi as-samaku wal jaradu. Yang kedua adalah semua jenis belalang, jenis ikan, jenis belalang, walaupun sudah menjadi bangkai maka tetap boleh dimakan tanpa disembelih. Tanpa disembelih. Ikan bagaimana cara menyembelihnya? Biasanya ikan itu hanya dipotong ya, dikeluarkan isi perutnya saja, sama insangnya dikeluarkan. Itu untuk ikan. Belalang tanpa disembelih sudah boleh dimakan. Selain kedua jenis hewan ini, maka boleh dikonsumsi asalkan disembelih terlebih dahulu. Ayam misalkan, sebelum menjadi halal dia dipotong terlebih dahulu. Cara memotongnya pun Islam sudah mengatur. Nanti di lain kesempatan Pak Ali akan jelaskan tata cara memotong binatang. Contoh lagi misalkan ini Pak Ali, kepiting misalkan atau rajungan. Ini apakah boleh dimakan? Boleh. Apakah disembelih dulu? Tidak. Karena kepiting ini termasuk dia dalam kategori ikan. Apakah dia bisa hidup di darat Pak Ali? Betul. Memang kepiting bisa hidup di darat, namun dia tidak bisa bertahan lama. Terlebih di sekitar mulutnya itu harus basah, itu kepiting. Kalau sekitar mulutnya kering, maka dia akan mati. Artinya apa? Kepiting itu bisa di darat asalkan di sekitar mulutnya masih ada air. Walaupun badannya sudah kering, tapi asalkan di sekitar mulutnya masih basah, dia masih bisa hidup. Jadi kepiting itu ternyata dia bisa hidupnya di air, bukan di darat. Makanya akhirnya jumhur ulama mengatakan kepiting itu boleh untuk dikonsumsi. Itu anak-anak. Selanjutnya D, jenis belalang kecuali yang beracun. Jadi belalang-belalang itu boleh langsung dimakan, walaupun mentah boleh dimakan. Tapi biasanya kalau Pak Ali pernah lihat itu belalang digoreng biasanya. Digoreng sampai kering, jadi seperti kriuk-kriuk gitulah. Rasanya juga gurih. Belalang. E, binatang darat lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Jadi binatang-binatang darat yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Dicontohkan di sini ayam, itik, angsa, burung puyuh dan lain sebagainya. Nah, sekarang halaman 10. Silakan dilihat anak-anak. 3. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Jadi contoh gini. Pak Ali mempunyai anjing yang dididik untuk berburu. Kemudian Pak Ali membawa anjing ini untuk ikut berburu. Ketika ada ayam hutan, Pak Ali lepaskan anjing ini. Dia langsung lari mengejar ayam hutan itu. Ayam hutan yang digigit oleh anjing ini, padahal anjing ini kan haram, karena dia mempunyai taring juga berkuku tajam. Apalagi air liurnya anjing ini termasuk najis mughalladhu atau najis yang besar. Anjing ini berburu menangkap ayam. Ayam yang ditangkap oleh anjing ini bagaimana hukumnya? Hukumnya bisa menjadi halal asalkan setelah ditangkap oleh anjing ini lantas dia dibersihkan dari air liur yang menempel. Yang kedua, sesegera mungkin untuk disembelih. Pak Ali nggak nutut kalau disembelih karena sebab ketika digigit itu biasanya langsung mati misalkan gitu. Nggak apa-apa. Ketika anjing ini dilepaskan, maka diniatkan untuk menyembelihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat
untuk berburu sekaligus menyembelih binatang tersebut, dilepaskan. Dengan catatan sekali lagi, air liur yang menempel di sekujur badan ayam ini dibersihkan terlebih dahulu, dihilangkan dulu najisnya. Mengapa dihilangkan najisnya? Karena masih ada najis mughalladhah, najis yang menempel di sekitaran ayam tersebut atau buruan tersebut. Nah, kebanyakan orang-orang tidak menggunakan anjing untuk berburu, setelah didapatkan langsung aja dijual. Nah, ini yang harus kita waspadai. Boleh. Apakah umat Islam boleh memelihara anjing, Pak Ali? Boleh, dengan catatan bisa untuk menjaga kesuciannya. Ini yang susah. Karena air liur anjing itu biasanya menetes atau diusapkan di mana-mana. Misalkan dia sedang menjilati anggota tubuhnya, anggota badannya. Setelah dijilati, kita pegang. Najis yang awalnya menempel di badannya anjing lantas menempel di tangan kita. Kira-kira dalam satu hari kita memegangnya berapa kali? Bisakah kita menjaga kesucian dari anjing tersebut? Karena susahnya menjaga kesucian anjing itu, maka lebih baik sebagai umat Islam kita tidak memelihara anjing. Sebagai gantinya, sama-sama mudah dididiknya, sama-sama mudah dijinakkannya, umat Islam memelihara kucing. Itu perbedaannya. Oh, Pak Ali, saya bisa menjaga kesuciannya. Ya silahkan. Tapi yakin susah. Sangat susah. Sangat susah. Mengapa sangat susah? Anjing setelah menjadi badannya, dia menempel di tembok-tembok. Dia tidur di lantai. Najis ada di mana-mana. Ini yang gak kita rasakan. Seolah-olah kita mengatakan, Allah enggak apa-apa. Allah najis gini aja. Loh, hati-hati. Sama seperti air pipis yang kemudian nyiprat airnya ke badan kita, atau air tersebut ketika kita pipis, ya mohon maaf, celana nggak kita lepas, berdiri lagi. Nanti kapan-kapan Pak Ali akan jelaskan bagaimana cara istinja atau pipis dan berak yang bagus menurut syariat Islam. Kita pipis berdiri, celana nggak dilipat atau nggak nggak dicincing, dibiarkan. Akhirnya nyiprat ke atas, muncrat lagi ke atas, menempel ke celana kita, ke anggota badan kita. Lantas kita sholat, sahkah sholat kita? Nah kan, oleh karenanya setiap najis itu yang ada rasa bau dan warnanya, maka dia tetap dihukumi najis. Harus hati-hati. Sebagai umat Islam, kita harus mampu menjaga kesucian. Itu anak-anak. Yang keempat, semua jenis makanan dari tumbuhan yang halal. Jenis makanan dari tumbuhan yang halal yaitu makanan pokok seperti padi, jagung, sagu, gandum. Sayur mayur juga halal, buah-buahan halal, biji-bijian halal, umbi-umbian halal. Semua yang dari tumbuhan hukumnya adalah halal. Dengan catatan tumbuhan milik kita sendiri, bukan hasil curian atau kita membelinya. Ya, bukan mencuri, bukan merampas. Atau cara memperolehnya, memetiknya dengan cara yang halal. Bagaimana caranya? Misalkan kita memetiknya dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan galah, itu halal hukumnya. Oh, Pak Ali, saya memetiknya caranya berbeda. Saya menyuruh misalkan monyet untuk memetiknya. Kalau monyet memetik dengan tangannya masih halal, masih bisa. Tapi kalau dengan mulutnya, kita tidak tahu apakah kena gigitannya, apakah sudah kena, walaupun air liurnya kera itu tidak najis loh ya, kena gigitannya. Bagaimana caranya? Kalau memetiknya dengan menggunakan mulutnya, langsung disucikan, dibersihkan. Karena khawatir masih ada virus atau bakteri yang menempel di dalam buah tersebut. Apalagi digigit, mesti ada lubangnya. Bakteri yang menempel di lubang-lubang itulah kemudian yang harus dibersihkan. Ya. 5.
semua jenis makanan dari binatang air. Semua jenis binatang air seperti ikan, kerang, udang, rajungan, tiram dan sebagainya. Saya ulang, tadi sudah saya sampaikan, semua jenis ikan itu hukumnya adalah halal. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "Uhillat lakum maitatani." Ada dua bangkai yang boleh dimakan, as-samaku wal jaradu. As-samaku ikan, wal jaradu artinya adalah belalang. Oke. Anakku semuanya, itu adalah tentang jenis-jenis makanan minuman yang halal. Saya ulang kembali, makanan dan minuman yang halal asalkan 1. menyehatkan, 2. mengandung gizi yang bagus, 3. diperoleh dengan cara yang halal, 4. disajikan dengan cara yang halal, 5. diperoleh dengan cara yang halal, dan yang lebih penting lagi adalah menyehatkan dalam tubuh kita, maka itu hukumnya adalah halal. Jadi kalau ada makanan atau minuman yang selain dari 5 ini, apalagi dia membahayakan bagi tubuh, maka jelas hukumnya menjadi haram. Contoh, racun. Sudah jelas racun itu membahayakan, kemudian dikonsumsi, hukumnya menjadi haram. Sudah jelas minuman keras itu haram karena memabukkan, merusak tubuh, kemudian dikonsumsi, itu hukumnya menjadi haram. Jadi kalau menyehatkan, mengenyangkan, kemudian membuat fisik semakin kuat, cara memperolehnya juga bagus atau halal, itu hukumnya adalah halal. Oke, itu anak-anak. Besok pertemuan selanjutnya halaman 12 tentang makanan dan minuman yang haram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.